Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas turunan fungsi trigonometri matematika peminatan 12 IPA. Nah, sekarang kompetensi dasar, kemampuan dasar yang diharapkan setelah pembelajaran. Untuk pengetahuan 3.1 menjelaskan keberkaitan turunan pertama dan kedua fungsi dengan nilai maksimum, nilai minimum, selang kemonotonan fungsi, kemiringan garis singgung, serta titik belok, dan selang kecekungan kurva fungsi trigonometri. Untuk kompetensi dasar keterampilan 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai maksimum, nilai minimum, selang kemonotonan fungsi dan kemiringan garis singgung, serta titik belok dan selang kecekungan kurva fungsi trigonometri. Untuk tujuan pembelajaran, setelah kegiatan pembelajaran 1 ini, diharapkan Ananda dapat membuktikan rumus-rumus dasar turunan fungsi trigonometri dan menggunakan prinsip atau aturan-aturan turunan ke fungsi trigonometri sederhana. Jadi nanti Ananda dapat menggunakan aturan-aturan turunan ke fungsi trigonometri. Materinya. Nah, materi untuk yang bab ini yang pertama itu adalah rumus dasar turunan fungsi trigonometri dan sifat-sifatnya. Nah, sebelum kita masuk ke rumus turunannya, sekarang kita mengingat kembali definisi dari turunan. Diferensial atau turunan pertama fungsi f adalah fungsi lain f aksen, ya. F petik 1 itu artinya dibacanya itu f aksen, itu adalah simbol dari turunan, ya. Jadi f aksen itu adalah simbol dari turunan, ya, f petik 1 yang nilainya pada sembarang bilangan x adalah f aksen x sama dengan limit h menuju 0 f x tambah h dikurang f x per h jika limitnya ada. Jadi ingat anak-anak ibu bahwa turunan ini simbolnya adalah f petik 1 atau dibaca f aksen, ya. Kemudian kita akan menggunakan aturan pencarian turunan yang telah dipelajari di kelas 11 saat belajar turunan fungsi aljabar. Jadi turunan ini bukan hal yang baru bagi kalian karena waktu di kelas 11 sudah mempelajari turunan fungsi aljabar. Artinya sudah mempelajari turunan tapi masih bentuk x, variabel y atau mempunyai variabel, ya. Jadi dalam bentuk fungsi aljabar. Namun sebelumnya kita ulas kembali aturan dasar pencarian turunan dari fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Nah, ini kita ingat kembali, ya. Rumus yang seharusnya kalian pahami dan kuasai karena ini adalah bekal untuk kalian dapat mengerjakan soal dan materi ini dengan mantap, ya, karena ini adalah bekalnya yang sangat harus dihafal. Ibu harapkan anak ibu-ibu semua dapat menghafalnya, ya. Oke. Sekarang yang ini fx sama dengan k. K ini adalah sebuah konstanta, ini ya. K suatu konstanta artinya berupa angka, ya. Nah, apabila fx-nya konstanta, maka turunannya adalah 0, ya. Apabila fx-nya x, maka f aksen x-nya sama dengan 1, ya. Fx-nya sama dengan k dikali x pangkat n. Jadi ini ada konstanta di sini k, ya, dikali x pangkat n. Maka turunannya itu konstantanya dikali dengan pangkatnya, maka k kali n. X, nah sekarang awalnya n
pangkat N. Nah ini N pangkatnya ini dikurang 1, begitu. Kemudian fx-nya sama dengan sin x. Nah sin x, nah ini kalau poin 1, 2, 3 ini yang mengenai yang aljabar, dan ini bekal untuk trigonometri. Trigonometri ini turunan fungsi trigonometri ada sin, cos, tan, cot, sek, dan cosec. Ini adalah trigonometri ya. Jadi kalau yang 1, 2, 3 ini bekal aljabar tadi, turunan aljabar. Kemudian untuk poin selanjutnya ini merupakan yang trigonometri ya. Sin x, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan cos x. Ini harus dihafal ya. Kemudian cos x, f aksen x turunannya itu adalah min sin x. Sedangkan kalau fx sama dengan tan x, maka f aksen x-nya sama dengan sek kuadrat x. Kemudian fx-nya sama dengan cot x ya. Cot x, maka f aksen x-nya sama dengan min cosec kuadrat x. Untuk fx sama dengan sek x, maka f aksen x-nya sama dengan sek x dikali tan x. Fx sama dengan cosec x, maka f aksen x-nya sama dengan min cosec x dikali cot x. Nah, di sini terdapat keterangan bahwa k itu adalah suatu konstanta atau angka, dan uv adalah fungsi dari x dan terturunkan. Maka aturan pencarian turunan fungsi aljabar berlaku juga pada turunan fungsi trigonometri. Jadi sama seperti turunan aljabar ya, berlaku juga di fungsi trigonometri. Trigonometri ini yang kita pelajari kelas 12 ya, turunan fungsi trigonometri. Artinya di situ ada sin, cos, tan, cot, sek, dan cosec. Ini harus dihafal ya, rumus ini. Rumus ini harus dihafal. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya aturan jumlah selisih dan perkalian dengan konstanta. Nah, ini kemarin juga waktu di kelas 11 sudah diajarkan beberapa rumus ya, turunan fungsi, jumlah selisih dan perkalian dengan konstanta untuk turunan fungsi ya. Apabila fx sama dengan k kali u, maka ya turunannya f aksen x sama dengan k-nya, konstantanya tetap di depan, kemudian u-nya diturunkan ya. Kemudian apabila penjumlahan ya, hari ini pada pertemuan ini untuk yang penjumlahan, pengurangan, dan konstanta ya, f aksen sama dengan u tambah v, maka turunannya f aksen x sama dengan u aksen tambah v aksen. Jadi masing-masing diturunkan, u-nya diturunkan, u-nya ini diturunkan ya, v-nya juga diturunkan, seperti itu. Kemudian fx sama dengan u kurang v, maka turunannya f aksen x, u-nya diturunkan dikurang v-nya diturunkan ya. Dengan k konstanta, u-nya sama dengan u dengan variabel x, dan v-nya itu adalah fungsi f dengan variabel fungsi v dengan variabel x. Oke, kita langsung ke contoh soal. Tentukan turunan pertama fungsi trigonometri berikut. Fx sama dengan sin x dikurang cos x. Penyelesaiannya, misalkan u sama dengan sin x, maka kita turunkan u aksen sama dengan cos x. Jadi yang jadi u itu sin x, yang jadi v itu adalah cos x. Nah, masing-masing diturunkan, u aksennya jadi cos x, v aksennya jadi min sin x. Nah, fx sama dengan sin x dikurang cos x sama dengan u kurang v. Maka f aksen x sama dengan, karena dia berupa pengurangan, berarti jadi u dikurang v ya, u kurang v. Maka turunannya u aksen kurang v aksen. Nah, u aksennya itu cos x ya, sedangkan v aksennya min sin x.
Nah, min ketemu min maka jadi plus. Jadi hasilnya f aksen X sama dengan cos X tambah sin X. Seperti itu contoh soal 1. Kemudian kita contoh soal kedua. Contoh soal kedua, tentukan turunan pertama fungsi trigonometri berikut. Fx sama dengan 3x² tambah 4 cos X. Penyelesaiannya, misalkan U sama dengan 3x², maka turunan U aksennya itu adalah 3 dikali 2. Ya, 3 dikali 2 X pangkat 2 kurang 1 sama dengan 6x. Sedangkan V-nya itu adalah 4 cos X. Nah, 4 cos X maka F aksennya sama dengan 4 kali. Nah, cos X berubah jadi min sin X sama dengan min 4 sin X. Kemudian, karena fungsinya ini ya, maka ini U tambah V ya. Maka kita nuruninnya U aksen tambah V aksen karena dia penjumlahan. Ya, jadi 6X tambah min 4 sin X, maka plus ketemu min jadi min ya, jadi 6X kurang 4 sin X itu hasilnya ya, turunannya. Sekarang contoh soal ketiga. Contoh soal ketiga ini ada tentukan turunan pertama fungsi trigonometri berikut ya. Fx nya 2 tan X tambah 3X. Maka penyelesaiannya, misalkan U-nya sama dengan 2 tan X, maka U aksennya 2 dikali turunan tan X sek kuadrat X. Nah, V-nya 3X, maka F aksen X-nya sama dengan 3 dikali 1 X pangkat 1 kurang 1. Jadi 3 kali X pangkat 0. X pangkat 0 ini 1 ya, jadi 3 kali 1 sama dengan 3. Karena fx-nya ini ada nih soalnya ya, berarti jadi U tambah V. Maka untuk turunannya U aksen tambah V aksen. Nah, jadi U aksennya itu adalah 2 sek kuadrat X, sedangkan V aksennya adalah 3. Sekarang contoh soal keempat. Jika fx sama dengan sin X tambah cos X tambah tan X, maka F aksen 0. Penyelesaian, maka F aksen X-nya sin X turunannya cos X. Cos X turunannya min sin X. Tan X turunannya sek kuadrat X. Nah, ini di sini karena dia minta nilai dari F aksen 0, berarti nanti X-nya diganti 0. Cos 0, sin 0 dan sek kuadrat 0. Nah, jadi F aksen 0 sama dengan 1 dikurang 0 tambah 1. Maka F aksen 0 sama dengan 2. Oke, kita ke latihan. Nah, latihan soal. Nah, ini yang kalian harus kerjakan besok di Telegram. Akan Ibu adakan kuis bagi siapa yang bisa menjawab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 masing-masing nomor diwakilkan oleh 1 orang. Nah, bagi yang menjawab akan mendapatkan nilai kuis, dan itu ada pembobotan di dalam nilai kompetensi dasar ya. Itu sebesar 15%. Jadi berlomba-lombalah kalian dalam mendapatkan nilai kuis yang saya adakan di Telegram, yang Ibu adakan di Telegram. Oke, tetap semangat anak Ibu. Jangan lupa besok kita adakan kuis di Telegram. Demikian pembelajaran hari ini. Ibu harapkan kalian pahami dengan baik-baik, karena pembelajaran pertama ini sangat menjadi dasar dari pembelajaran selanjutnya. Nah, jadi besok jangan lupa kita adakan kuis di Telegram. Berlomba-lombalah mendapatkan nilai kuis ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.